kami ada 7 komoditas Mbak ya. Jadi pertama ada ikan bubara yang cukup terkenal nih di Ikan bubara yang biasanya dipancing-pancing. Ya, Giant Trevally. Jadi kalau lihat di orang mancing itu seru lah. Nah, itu kita udah berhasil menihkan ini. Salah satu yang populer ya? Iya, betul. Ya halo sahabat Bahari, selamat mendengarkan podcast Aqua, Ayo Kupas Aquaculture, persembahan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Podcast ini akan mengupas berbagai topik seperti kebijakan, program, dan isu-isu menarik seputar perikanan budidaya. Saya Reni Arumsari yang akan membawakan episode kali ini dengan topik budidaya benih ikan laut dan bibit rumput laut bermutu dari Indonesia Timur yang mudah, menyenangkan, dan menguntungkan. Tapi saya nggak sendiri. Kali ini sudah hadir bersama saya Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Mas Sarwono. Selamat siang Mas Sarwono, apa kabar? Siang Mbak Reni, kabar baik. Gimana kabar Mbak Reni hari ini? Kabar saya baik juga Pak. Nah, topik kita kali ini budidaya benih ikan laut dan bibit rumput laut bermutu dari Indonesia Timur yang mudah, menyenangkan, dan juga menguntungkan kan Pak? Mungkin kita mulai dari definisinya dulu ya, supaya sahabat Bahari ini bisa mengerti definisinya dulu. Apa yang dimaksud benih ikan laut bermutu dan komunitasnya tuh apa aja sih Pak? Benih laut bermutu begini Mbak, jadi bibit yang kita hasilkan, benih yang kita hasilkan di situ unggul ya, dimana pertumbuhannya cepat, kemudian secara morfologi tidak cacat, dan itu kan kita di dalam menghasilkan tentunya menerapkan CPIB ya. Dari proses awal dari pemijahan sampai menghasilkan benih tentunya dengan seleksi, sehingga harapan kita dengan bibit bermutu tadi kita diberikan oleh masyarakat itu bisa pertumbuhannya cepat dan bagus. Kemudian yang bibit rumput laut kultur jaringan ya, kita menghasilkan kultur jaringan, salah satu metode dalam memperbaiki kualitas. Alhamdulillah BPL Ambon hari ini sudah bisa menghasilkan dari awal, dari indukan, kemudian kalus, mikropropagul, dan sampai bibit. Memang waktunya lama Mbak, 1 tahun 4 bulan. Sehingga bibit rumput laut tadi bisa kita sebarkan ke masyarakat. Kalau komunitasnya nih, Mas Sarwono, Mas ya? Oh Mas ya. Mas aja nggak apa-apa ya? Ya, kami salah satu apa aja? UPT di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang ada di Maluku. Jadi kami ada 7 komoditas Mbak ya. Jadi pertama ada ikan bubara yang cukup terkenal nih di Ikan bubara yang biasanya dipancing-pancing. Ya, Giant Trevally. Jadi kalau lihat di orang mancing itu seru lah. Nah, itu kita udah berhasil menihkan ini. Salah satu yang populer ya? Ya, betul. Dan kemudian kita ada kerapu bebek, kerapu macan, kakap putih, ikan hias kita pun udah sampai ada 50 varian lah ikan hias Nemo yang udah dihasilkan teman-teman. Kemudian kita ada tadi rumput laut, kemudian yang terakhir kita ada seriola, ini juga untuk andalan kedepannya Mbak. Nah, dari komoditas tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Sarwono ini, kenapa dibilang bermutu? Apa sih keunggulannya dibandingkan komunitas-komunitas lain kok sampai dibilang bermutu gitu Mas? Jadi bermutu tentunya memberikan nilai tambah ya. Jadi komoditas yang kita kerjakan di balai kami itu memang komoditas yang bermutu dan berpotensi kita kembangkan, mempunyai nilai ekonomis. Oh, jadi mungkin bisa dibilang nilai jualnya tuh lebih tinggi daripada komunitas-komunitas lain gitu ya? Jadi dan tentunya pasarnya cukup bagus. Contoh ikan bubara di Ambon udah 65-75 ribu 1 kilo. Kita budaya sekitar 5 bulan. Dan kami udah bisa menihkan dari awal. Dan masyarakat di sana sudah memang mengembangkan di sekitar Teluk Ambon. Dan bahkan benih kami itu bisa pernah kirim ke Jayapura, kita ke Pulau Seribu, dan memang harapan kita benih bubara ini bisa ke seluruh Indonesia ke depannya ya. Karena saya yakin, saya dengar-dengar juga di Aceh juga bubara cukup diminati, di Banten, kemudian di banyak lokasi lah karena peminatnya enak. udah banyak gitu ya Mas ya? Banyak. Ya Mas Sarwono tadi kan menyampaikan kalau bibit-bibit komunitas ini tuh banyak diminati. Lokasi mana nih yang paling banyak peminatnya di Indonesia? Saat ini memang yang terbanyak masih di Provinsi Maluku. Jadi karena memang awalnya di sana bahwa masyarakat kan bibit dari alam ya. Kemudian kami sudah berhasil membenihkan. Jadi Maluku. Kemudian di tempat lain pun juga sudah mulai tertarik nih Mbak.
Jadi kemarin kita ada dari Jayapura pernah kirim, Kaimana pernah kirim, kemudian di Pulau Seribu juga pernah kirim mencoba. Dan ini ada permintaan juga dari Banten juga ingin mencoba benih yang dari hasil pembenihan. Karena kalau dari alam kan musiman, kemudian juga kematian tinggi. Tentunya kalau dari hasil pembenihan semuanya lebih terjamin. Tadi kembali lebih bermutu kan, dari sisi ukuran, kemudian dari sisi pertumbuhan, tentunya dari hasil pembenihan ini akan lebih cepat daripada dari alam, Mbak. Kalau tadi topiknya kan disampaikan budidayanya itu mudah, menyenangkan, dan menguntungkan. Nah, ini maksudnya apa sih, Mas? Begini, mudah. Jadi saya kira saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, apalagi generasi milenial, Mbak. Saya kira mudah dipelajari budidaya. Jadi saya kira banyak yang sukses, yang success story dari pembudidaya ini kadang-kadang mereka, mohon maaf nih, baru hanya lulusan mungkin SMA. Dan bukan perikanan. Nah, ini mudah. Jadi saya kira gampang kalau kita memang niat ya, fokus. Kemudian kenapa menyenangkan? Jadi kita budidaya ini kita sambil rekreasi dan hiburan, Mbak. Jadi kalau saya lagi pusing, saya kira banyak pusing, kita datang ke lokasi pelihara ikan, kita ngasih makan. Jadi menyenangkan. Coba nanti Mbak Reni kapan-kapan bisa ngasih makan ikan bubara. Jadi itulah menyenangkan. Nah, kemudian menguntungkan. Kalau kita udah senang, apapun kegiatannya, apalagi budidaya, tekun, kemudian akhirnya apa? Pertumbuhan ikan lebih, karena makannya rajin, yang miara senang, otomatis melihara dengan tekun. Akhirnya apa? SR-nya tinggi. SR itu kelulusan hidup, Mbak. Jadi kita menjaga ikan ini dengan sepenuh hati, seperti kita menjaga mungkin anak istri kita ya. Jadi sehingga memeliharanya dengan tentunya dengan ada CPIB ya. Ada panduannya, cara budidaya ikan yang baik. Nah, kalau kita SR-nya tinggi, pertumbuhan cepat, sehingga menguntungkan. Jadi 3 tadi, mudah, menyenangkan, dan menguntungkan. Saya kira banyak, Mbak, nih, sebentar. Success story ya, success story nih. Salah satu pembudidaya di Maluku ini, Pak Jeffrey namanya. Dia awalnya dapat bantuan benih. Lama-lama dia bisa bikin ruang makan di tengah laut sekaligus budidaya ikan. Ada kakap putih, ada bubara, ada kerapu. Sehingga menjadi salah satu penghasilan bisa nyekolahkan anak dan sebagainya. Kemudian rumput laut nih, Pak Eko di Maluku Tenggara. Dia waktu kita kunjungan ke sana, dia menampilkan tuh catatannya 1 tahun, sekitar 170-an juta penghasilannya. Dari rumput laut saja. Nah, disitulah saya berharap bahwa masa Indonesia, generasi milenial, ayo kita budidaya. Jadi supaya mudah, menyenangkan, dan menguntungkan. Nah, tadi kan Mas Sarono bilang kalau ini tuh mudah. Mungkin bisa dijelaskan langkah-langkahnya gitu. Misalnya ada sahabat bahari yang mau nyoba, aku mau nyoba budidaya ikan katanya mudah dan menyenangkan nih. Nah, awalnya tuh gimana tuh, Mas? Jadi yang pertama mungkin teman-teman bisa melihat sekarang kan zaman teknologi ya, YouTube ya. Jadi saya kira udah banyak tuh di YouTube bagian budidaya ikan. Kita milih komoditas yang mana nih? Mau tawar, payo, dan laut. Jadi kemudian jenisnya dulu berarti ya, Mas? Ya, contoh memilih jenis gitu. Ya, contoh misalkan pingin bubaran nih. Bisa diketik lah. Kami juga ada di YouTube ya, bagaimana menghasilkan benih dan sebagainya. Kemudian kalau belum yakin, datanglah ke lokasi yang sudah berhasil. Silahkan datang ke Ambon. Kami senang sekali dikunjungi. Jadi bisa melihat dari indukan sampai budidaya. Kalau perlu ke masyarakat nanti saya antar ke pembudidaya. Nah, atau mungkin kita bisa telepon kami, kita juga ada hotline kami ya, ada website kami, kemudian ada customer service kami, nomor CS kami di pelayanan publik, bisa. Silahkan. Ada rekomendasi nggak? Ini pengambilan benihnya itu di mana? Masyarakat tuh mau membeli benih atau mendapatkan benih ini tuh lokasinya di mana gitu? Bisa di Ambon sudah berhasil ya. Di Ambon ya? Ya, atau kalau saya lihat masyarakat juga kalau pada musim benih ya, mereka kan bisa pakai bisa dipancing atau bisa juga menggunakan jaring ya, kalau ngambil dari alam. Tapi kalau mau tersedia sepanjang bulan silahkanlah ke Ambon gitu. Setelah sahabat bahari itu mendapatkan benihnya, lalu harus melakukan apa nih, Pak? Apakah harus menyediakan lokasi atau menyediakan apa saja tuh, Pak, untuk mengembangkan benih-benih ini? Ya, tentunya kita untuk budidaya bubara ini salah satunya ya, kita kan di laut ya. Jadi pertama kan kita wadahnya, karambanya. Betul. Jadi kita membuat karamba jaring apung, jadi supaya menjadi tempat budidayanya. Jadi setelah tersedia wadah budidayanya, kemudian baru kita akan lebar bibit.
Nah, secara teknologi kami bisa bantu lah. Nah, jadi bisa komunikasi dengan kami. Nah, tentunya di penonton lokasi budaya ini pertama Mbak, jadi tentunya lokasi yang tidak ada gelombang sepanjang tahun. Tentunya kita kecerahan ya, kita di atas 2 meter, 3 meter. Kualitas air saya kira wilayah Indonesia ini hampir bisa memenuhi syarat itulah. Jadi banyak lokasi lah. Dan saya kira di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, di kami juga sudah ada spot-spot potensi budidaya. Saya kira dari Indonesia Barat, dari Aceh sampai Papua, saya yakin banyak sekali lokasi yang sangat bagus lah untuk kegiatan budidaya laut ya, Mbak. Lokasinya seperti apa tuh Pak yang direkomendasikan? Kalau misalnya mau mengembangkan benih itu kan harus punya karamba nih. Nah itu lokasi-lokasi yang potensial untuk mengembangkan benih itu di mana aja tuh Pak? Pertama tentunya saya sampaikan yang terbaik Teluk Mbak ya. Di Teluk ya? Ya, kenapa tuh Pak? Karena Teluk ini kan gelombang tidak besar ya. Supaya kita untuk menjaga wadah budidaya kita supaya tahan lama. Jadi kalau gelombang besar tentunya sarananya juga harus kuat, kemudian juga tidak tahan lama. Karena investasi kita di sana cukup besar Mbak. Jadi tentunya saya harapkan Teluk dan mudah dijangkau. Kemudian secara akses tadi mudah dijangkau, tentunya masyarakat ini ya paling dekat dengan tempat tinggalnya. Kalau skala besar pengusaha bisalah di lokasi mana aja kan. Jadi sehingga kita lebih menekan kos dan mudah terjangkau. Dan tentunya dari sisi keamanan kalau dekat dari rumah, karena saya lihat rata-rata di masyarakat itu misalkan rumahnya di bibir pantai nih, bikin karambanya dekat dari lokasinya. Bisa ya Pak ya? Iya, sehingga mereka bisa bergantian nih antara bapaknya, kemudian istri mereka yang siapin pakan. Bisa jadi usaha keluarga gitu ya Mas? Betul, nah itu saya yakin banyak mereka yang dari seperti itu untuk bisa sekolah, menyekolahkan anaknya. Kemudian ada yang sampai bawa haji dari hasil kegiatan budidaya. Ada haji rumput laut. Menguntungkan banget ya, ini potensinya besar ya. Betul, untuk saya mendapat kira keuntungan tinggi. Butuh keseriusan aja Mbak, dan semangat yang tinggi Mbak. Tadi kan Mas Arul menyebut kalau ini tuh yang penting lokasi karambanya itu tidak terlalu punya gelombang yang kuat, yang kencang, yang tinggi gitu kan. Itu apakah lokasinya hanya di Indonesia Timur aja atau sahabat Bari yang dari lokasi selain Indonesia Timur tuh juga bisa gitu untuk membudidayakan jenis-jenis komunitas ini? Sangat bisa Mbak. Jadi saya lihat kita bersyukur dengan topografi negara kita Mbak ya. Jadi saya kira dari Aceh sampai Papua banyak sekali lokasi yang sangat bagus. Jadi contoh dari barat, dari Aceh pun banyak sekali lokasinya Mbak. Kemudian dengan lokasi banyak teluk, dengan kita daerah tropis ya, sangat potensi kita sangat besar Mbak. Jadi banyak lokasi yang bagus untuk kegiatan budidaya laut Mbak. Termasuk bibit rumput lautnya juga Mas? Itu Betul. bisa di mana aja ya? Berarti dari Sabang sampai Merauke asal katakanlah gelombangnya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, itu sangat memungkinkan untuk mengembangkan benih-benih dan bibit. Bisa, benih sangat berpotensi kita. Jadi sudah ada terbentuk sentra-sentra budidaya ya. Jadi kita pun di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mendorong budidaya kita ada modeling ya. Modeling komoditas tertentu lah, contoh rumput laut. Jadi kita ada di Wakatobi ya. Nah kita juga ada kampung perikanan budidaya sesuai dengan komoditas yang dikembangkan. Ada kampung kerapu, kemudian kerampung lobster, kampung rumput laut, jadi kampung kakap putih. Jadi ini yang untuk mendorong bahwa produksi kita secara nasional bisa meningkat dan tentunya bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia dari kegiatan budidaya. Oke, kalau tadi kan kita sudah banyak membahas soal gimana membudidayakan ikan dengan komunitas-komunitas unggul ini sangat mudah, menyenangkan dan menguntungkan. Tapi kan pasti ada tantangannya kan ya Mas. Nah, itu tantangannya apa aja tuh untuk membudidayakan komunitas-komunitas unggul dan bermutu ini? Yang pertama tentunya kita sebelum budidaya tentunya pasar ya. Pasar kita harus bentuk. Jadi makanya kita harus mengajak semua stakeholder di dalam kita memasarkan hasil produksi kita. Ya, seperti hari ini Mbak, kita juga salah satu bagaimana potensi dan pasar ini kita harus bersama-sama.
dan kita harus berkolaborasi dengan semua pihak, UKM ya, koperasi dan sebagainya. Dan kita dengan era digital, kita juga harus memasarkan hasil kita secara digital. Saya kalau ke masyarakat saya sampaikan, bikinlah grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi jual ikan. Nah, gitu ya. itu saya kira itu dari kecil-kecil menjadi besar, walaupun di sisi lain ada investor dan sebagainya. Kedua, pakan ya. Pakan ikan kan sebagai biaya terbesar ya. Kedua ya. Jadi dan bahkan yang pertama apa tuh, Pak? Sarana kalau KJA sarana. ya. Oke, Kemudian oke. ada juga pakan ya, paling nggak 60% dari biaya produksi total ya. Nah ini juga harus diantisipasi. Harus diperhitungkan gitu. Betul. Jadi dengan perbaikan cara ngasih makannya, manajemen pakannya, kemudian bagaimana kita mendapatkan pakan supaya kontinu. Kemudian yang ketiga tentunya penyakit ya. Penyakit kita juga antisipasi dengan kita menerapkan tadi cara budidaya ikan yang baik sehingga penyakit ini bisa kita atasi. Kemudian benih yang ditebar itu harusnya benih yang tadi kita bicara bermutu ya. Nah di situ tentunya harus yang bagus, pertumbuhan cepat dan sebagainya. Nah, Mas Rono tadi kan membahas soal pemilihan benih bermutu gitu ya. Tadi sebenarnya kita sudah berbincang-bincang soal benih yang bermutu nih di awal. Tapi mungkin bisa lebih detail gitu Mas Rono, benih bermutu tuh seperti apa? Apakah ukurannya atau karena apa nih? Jadi begini Mbak Reni, terkait benih bermutu tadi yang menjadi salah satu ya yang mendukung keberhasilan kita dalam budidaya. Jadi tentunya benih bermutu itu semua proses kita melakukan cara pembenihan ikan yang baik. Mungkin tadi di awal saya sudah sedikit menyinggung ya. Di dalam proses kita dari pemijahan, pembelian larva, pendederan, seleksi dan sebagainya. Jadi tentunya yang pertama pertumbuhan cepat sesuai dengan umurnya. Ukurannya seragam, secara morfologi lengkap, Mbak. Artinya lengkap apa? Tidak cacat ya. Tapi kadang ikan benih ini yang kita hasilkan kadang-kadang mohon maaf ekornya agak belok dikit. Nah ini kita seleksi. Dan terakhir bebas dari penyakit. Dan itu kita buktikan dari hasil pengecekan laboratorium. Jadi sebelum kita mengirim benih, kita harus ada cek laboratorium bahwa kita bebas dari bakteri, virus, jadi sehingga penyakit, sehingga memastikan bahwa bibit yang kita kirim ke masyarakat itu benar-benar yang sehat dan bermutu. Jadi Mbak Reni, tahun lalu kami di UPL Ambon berhasil menghasilkan benih bermutu 1,4 juta ekor. Untuk ikan apa tuh Mas? Jadi yang pertama ada ikan kerapu bebek, ikan tadi bubara, kemudian ada kakap putih, kemudian kita ada ikan hias. Dan kita ada untuk menstimulan pembudidaya, DJPB punya program bantuan benih ke masyarakat. Itu sekitar 1,1 juta sekian. Ada bantuan dari DJPT ya? Iya, DJPB. DJPB ya? DJPB melalui Balai Perikanan di Laut Ambon. Wilayah kerja kita cukup luas nih Mbak Reni. Provinsi Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi Papua. Jadi ada 6 ya sekarang. Kemudian kita juga sebagian di provinsi di Sulawesi. Jadi kita cukup luas nih wilayah Indonesia Timur. Jadi kita berikan untuk menstimulasi kepada masyarakat supaya melakukan kegiatan budidaya laut. Banyak yang sudah sukses tadi Mbak. Tadi sampai di awal ada Pak Jeffrey ya, sudah sukses. Kemudian di lokasi lain juga banyak yang sudah sukses terkait. Menarik tuh kalau ada bantuan gitu ya. Kalau misalnya sahabat Bahari yang mau mengambil atau mendapatkan benih-benih bantuan dari pemerintah itu gimana tuh Pak? Kita tentunya ada juknis Mbak ya, yang ditetapkan oleh Bapak Dirjen Perikanan Budidaya. Nanti dari situ kita bisa mengajukan proposal ke kami atau menghubungi di website kami, atau kita ada nomor telepon CS kami ya. Jadi nanti bisa berkirim ke kami. Tentunya setelah itu kami akan melakukan identifikasi dan verifikasi. Karena kita tidak mungkin dong dia dapat tahun ini, tahun depan dapat lagi. Jadi harus bergantian. Nah kita secara teknis nanti kalau kita udah berikan, kita dampingi juga. Syaratnya apa aja tuh Pak untuk mendapatkan bantuan? Tentunya yang pertama berkelompok ya, minimal 10 orang, kemudian disahkan minimal 5 sampai 10 orang. Ya, 10 orang minimal. Oke. Ya. Kemudian minimal 10 orang. Udah disahkan oleh lembaga terendah minimal desa. Jadi desa, jadi bahwa itu sudah kelompok, kemudian bisa kecamatan, kabupaten, dan syukur-syukur udah berbadan hukum, berbentuk koperasi. Nah tentunya
kalau seandainya belum melakukan kegiatan serupa, tentunya nanti akan kita bimbing. Jadi supaya nanti berhasil dalam kegiatan budidaya. Dan itu terus berlanjut, Mbak. Jadi komunikasi kita pasti kita dari grup WA dan sebagainya supaya memastikan bahwa masyarakat ini bisa kita dampingi dengan baik. Kalau lokasi pengambilan benih bantuan ini di mana aja tuh, Mas? Kami bisa dari Balen nanti yang mengantar, Mbak. Jadi justru mengirimkannya bisa via email atau apa gitu ya? proposalnya. Proposal bisa dikirimkan lewat email, WhatsApp ya? bisa. Nanti kalau sudah katakanlah di ACC gitu ya, itu Iya. benihnya akan dikirimkan ke lokasi dari pengirim ya? Dari balai. Jadi nanti balai kami BPL Ambon yang mengirim sampai lokasi. Sampai lokasi mereka gitu Iya. ya, yang sudah di ACC. Betul, memastikan benih sampai lokasi hidup. Jadi contoh kami itu ngirim benih sampai ke Raja 4. Jadi kerapu bebek kapan hari kita ngirim 3.000 sampai Raja 4, Mbak. 4 hari, Mbak, pakai kapal laut. Kita punya ke Maluku Utara sampai ke Taliabu, Halmahera Selatan. Kemarin di Makassar juga sampai Bone. Jadi kita kalau Maluku kan dekat lah, Mbak ya. Jadi yang jauh-jauh pun kita kawal betul untuk. Kalau tadi kan masih secara umum ya, Pak. Tapi Ya. kalau benih unggul dari setiap komunitas tuh apa tuh kriterianya, Pak? Maksudnya misalnya tadi sempat disebutkan kerapu bebek gitu, Ya. Pak. Itu misalnya yang warnanya begini atau ukurannya begini, yang lebih detail tuh, Pak, per komunitas yang tadi disebutkan. Tadi kita udah diskusi Bubara ya. Sekarang kita ke kerapu bebek nih. Oke. Jadi kerapu bebek ini kan memang di ikan laut itu cukup yang mahal ya. Karena 1 kilo itu sampai 400-500 ribu Mahal itu. banget Ya, jadi kalau Mbak Reni makan di restoran mungkin satu porsi sudah 1 juta lebih nih kalau dimasak. Kerapu bebek saya belum pernah sih, Mas, lebih tepatnya. Kerapu bebek apa ya? Jadi kalau di ini kan ada Grace Kelly ya. Grace Kelly ini kan salah satu artis di Amerika ya. Karena warnanya indah itu loh. Jadi warnanya ada spot-spot hitam ya. Kalau Mbak Reni lihat mungkin buka di Google ya, kelihatan lah bagaimana kerapu bebek ini. Jadi ciri spesifik saya kira ya tadi, Mbak, pertumbuhannya cepat. Tentunya sesuai umur ya. Jadi misalkan dalam waktu umur 75 hari ya ukurannya sudah 5-6 cm ya. Jadi kemudian morfologis tidak catat. Karena ikan ini kan mahal, apalagi diyakini bahwa Chinese ya, hoki ya. Dia di restoran itu dipancang di akuarium. Jadi nggak boleh cacat, Mbak. Kalau cacat orang nggak mau beli karena belinya masih hidup tuh. Di akuarium dilihat pembeli, oh saya pilih ikan yang ini. Jadi gitu. Jadi nggak boleh cacat. Kemudian tadi bebas dari penyakit tadi dibuktikan dari lab ya. Nah, alhamdulillah Balai Penanggulangan Ambon ini kita penghasil telur salah satunya. Jadi telur yang dihasilkan oleh kami ini bisa kita kirim ke sentra produksi benih ikan laut di Bali, Situbondo, lokasi lain, kan ada hatchery di Lampung dan sebagainya ya. Jadi dihasilkan oleh kami di Ambon telurnya. Nah, kerapu bebek ini, Mbak Reni, jadi memijah sesuai dengan bulan gelapnya. Jadi bulan gelap itu kan ada bulan terang, bulan gelap ya. Nah, dia memijah mengikuti bulan. Jadi di bulan gelap memijah. Jadi antara tanggal kita kalau ini sekitar tanggal 25 ya. 25 sampai tanggal 10. Kadang-kadang memang memijah tanggal 13 bulan, tetapi secara harfiah rutin di bulan gelap. Jadi nanti memijah tengah malam, sekitar jam 11 malam, nanti telurnya mengapung. Nah, kita panen paginya, baru kita distribusikan ke hatchery-hatchery yang membutuhkan telur, Mbak Ren. Jadi sudah ada komunitas lain yang unggulan gitu yang mau dijelaskan lebih detail lagi, Mas? Ini rumput laut ya. Jadi tadi kan kita udah bicara ikan ini. Walaupun kita kakap putih banyak juga produksinya, Mbak. Saya kira tempat lain juga ada. Ikan hias kita pun sudah 50 varian lebih dihasilkan oleh teman-teman. Yang unggulan ya? Ada iya. 50 varian ya? Iya. Kalau rumput laut ada berapa komunitas tuh yang unggulan tuh? Kalau rumput laut kita baru satu jenis ya, Cotoni ya. Eucema cotoni. Ya, ini salah satu melahirkan karaginan. Jadi kita bersama-sama ada 6 UPT lain ya, selain Ambon kita ada Lampung, ada Jepara, Situbondo, Lombok,
kemudian ada takalar. Kami Ambon ini salah satunya menghasilkan rumput laut bibit kultur jaringan. Jadi kultur jaringan di sini kita salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas bibit rumput laut. Dan alhamdulillah Ambon dari tahun 2022 kemarin kita sudah bisa menghasilkan secara rangkaian ya. Dari awal, dari indukan, kemudian kalus, mikropropagul, sampai bibit, Mbak. Nah, kultur jaringan ini mempunyai kelebihan, jadi secara ini lebih toleran bibitnya, Mbak, dibandingkan bibit yang belum kultur jaringan. Kemudian pertumbuhannya lebih cepat pada saat musim tanam. Berapa lama tuh, Pak? Kalau ini kita bicara dari awal memproduksi bibitnya, dari Pak, ya. awal pembenihan gitu. Dari indukan kita butuh 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan 16 bulan, Pak. Jadi kita memang dari kita menghasilkan kalus itu kan butuh 3-4 bulan. Kemudian dari mikropropagul, kemudian planlet, Mbak. Nah, dari planlet ini kita butuh 10 bulan sampai 12. Kemudian kita dari planlet yang beratnya 0,2 gram, kita tanam di laut, Mbak. Itu butuh waktu 4 bulan sehingga menghasilkan 200-300 gram satu rumpun. Kalau sudah dewasa siap dipanen itu biasanya per tahun berapa kali panen sih, Pak, untuk rumput laut jenis yang ini? Jadi kalau di masyarakat atau di kita untuk kita pembesaran, kita untuk bibit 25 hari sampai 30 hari, Mbak. Jadi itu beratnya bisa 3 sampai 5 kali lipat. Nah, kemudian kalau kita untuk dipanen dikeringkan itu 40 sampai 45 hari. Jadi bisa 6 kali lipat. Nah, lokasi tertentu malah bisa 8 ya. Pada saat musim tanam ya. Karena rumput laut ini ada musim tanam. Musim tanam itu di mana waktu produksi terbaik, Mbak. Karena rumput laut ini tergantung dengan cuaca, tentunya tergantung dengan iklim setempat ya, terutama suhu dan arus di lokasi budidaya. Harus yang ombaknya kecil juga, Pak, kalau untuk rumput laut ini atau bagaimana? Kita lihat arus paling enggak ya 0,25 atau 0,5 meter per second ya, per detik ya, di mana ada angin supaya rumput laut ini dia akan terayun ya, sehingga tidak ada kotoran atau apa yang nempel di permukaan tubuhnya. Supaya tidak terinfeksi gitu ya, Mas ya? Bukan, kalau dia ada yang menempel tidak dibersihkan, partikel itu nanti akan menutup untuk fotosintesis. Jadi lama-lama dia patah. Nah, disinilah peran arus sama angin dan suhunya terbaik itu di bawah 28-29. Jadi kalau suhu di bawah 28 biasanya pertumbuhan bagus. Kalau nanti katakanlah rumput laut ini sudah dipanen, itu apakah harus ditanam dari benih lagi atau cukup dibiarkan tumbuh saja gitu, Mas? Nah, setelah dipanen nanti sebagian, tadi kita harus punya 2 tempat nih. Di sini ada khusus bibit yang umurnya tadi 30 hari, Mbak. 30 hari. Kemudian kalau untuk produksi dia umurnya lebih lama, 45 hari. Supaya kandungan karantinanya lebih tinggi. Itu yang diminta oleh pasar. Nah, jadi memang kita harus punya 2 tempat ini. Contoh pembudidaya, dia harus ada misalkan 1 unit khusus untuk bibit, unit yang lain untuk dikeringkan ya. Nah, jadi umur 25-30 hari tadi mengambil bibit yang tadi, mengganti tadi bibit yang dipanen, Pak. Jadi rumput laut seperti itu. Jadi di awal ditanamnya dari awal lagi ya, Pak ya, kalau misalnya? Iya, betul. Dari tadi tempat bibit tadi. Kan kita ada punya 2 tempat ini. Supaya dengan begitu harapan kita bahwa nanti tumbuhnya maksimal. Kalau kita gabung menjadi satu, lama-lama kualitasnya tidak bagus. Makanya kita terjaga gitu ya, Mas, betul. Makanya dengan upaya menggunakan bibit rumput laut kultur jaringan yang sudah kami sebarkan ya ke tempat-tempat lokasi, harapan kita bisa menjawab tantangan bibit rumput laut kita yang pertumbuhannya lambat dan sebagainya. Dengan kultur jaringan sudah beberapa uji multi lokasi kita di beberapa lokasi menunjukkan lebih baik dibandingkan yang lokal, dan dia lebih toleran terhadap perubahan cuaca. Di musim tanam dia lebih cepat pertumbuhannya dan hasil cek karakinnya dia lebih tinggi. Jadi kalau karakin yang hasil kultur jaringan di antara 36-40, yang lokal di kisaran 28-30-an. Jadi dari keunggulan tadi jadi kami bisa mengambil sedikit kesimpulan ya, bahwa dengan bibit laut kultur jaringan bisa menjawab tantangan terkait kualitas bibit, ketersediaan bibit yang kurang dan sebagainya.
Dan sampai hari ini Mbak Reni, kita masih terus berupaya mengembangkan, memperbanyak, memperbaiki, dan kita terus continue memproduksi bibit rumput laut kultur jaringan. Dan ini bisa di seluruh Indonesia juga lokasinya ya Mas ya? Bisa. Jadi kami sudah menyebar sudah cukup banyak lokasi ya. Jadi kalau di teman-teman UPT kami juga coba uji multi lokasi nih. Bahkan di Sumatera kita juga pernah kirim, Kalimantan di Nunukan kita udah pernah kirim. Kemudian kalau di Jawa Timur pernah, terus di Sulawesi, kalau di Maluku hampir semua kabupaten kita kirim. Di Maluku Utara, Papua ada ini baru-baru Raja Ampat, kemudian di Kaimana, Wondama, Yapen kita kirim bibit dari kita. Kalau permintaannya nih Mas, permintaannya udah tinggi belum sih di Indonesia soal rumput laut ini, hasil dari rumput laut ini? Saya kira rumput laut salah satu andalan kita nih, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan potensinya luar biasa, dan kita dengan target yang tinggi dari tahun ini, kalau target kita 12,1 juta ton ya, dan di TV triwulan 1-2 saya lihat data statistik sudah kita sekitar 6 juta ton ya. Dan ini saya kira kita perlu dorong betul ini. Dan saat ini saya kira rumput laut ini didorong salah satu komoditas andalan kita, Mbak Reni, yang saya kira mudah dikembangkan oleh masyarakat. Kemudian potensinya masih sangat besar. Contoh di Maluku. Maluku itu produksi tahun lalu baru sekitar 267 ton ya. Memang masih dari produksi nasional saya lihat mungkin sekitar 0,3, 0,4. Saya kira dengan didorong terus wilayah timur ini, harapan kita bisa meningkat lah, bisa mungkin 0,7, 1% dan seterusnya lah ke depannya. Karena wilayah-wilayah ini sangat luas, sangat berpotensi untuk di wilayah timur. Baik Maluku Utara, apalagi Papua, saya lihat progres kita di Papua, saya bibit cukup bagus ya. Apalagi di Tanimbar, Aru, MBD itu juga potensi luar biasa di sana. Kalau hasil panennya biasanya diolah jadi apa aja sih Mas? Saat ini tuh udah katakanlah hasil panennya langsung dikirim atau diolah dulu biasanya? Ya memang sebagian besar kita sekarang masih raw material ya, masih dikeringkan kemudian dikirim ekspor dan sebagainya. Memang sebagian sudah ada pabrik-pabrik untuk menghasilkan karaginan. Jadi kalau olahan cukup terkenal di Lombok nih Mbak, coba kalau ke Lombok, dodol rumput laut. Dodol rumput laut? Ponik, cukup terkenal itu. Jadi untuk bikin... olahannya biasanya manis gitu ya Mas, kalau rumput laut ini? Enggak manis, tapi ada khasnya Mbak. Oh, ada khasnya. Jadi cukup terkenal nih kalau ke NTB silakan Mbak Reni mungkin mencicipi dodol rumput laut tuh di Ponik nih. Jadi selain tadi produk karaginan yang sangat dibutuhkan di farmasi, terus kemudian bahan makanan dan sebagainya, jadi ya diproduksi langsung, jadi dodol pun sangat diminati oleh masyarakat Mbak Reni. Harga jualnya berapa sih Mas kalau untuk rumput laut ini? Yang kering ya? Nah ini fluktuatif Mbak ya, jadi saya lihat di media sosial nih, kan saya ada grup-grup baik di Facebook, hari ini sekitar kisaran 12.000 sampai 15.000 per kilo Mbak. Tahun lalu malah bisa sampai tembus lokasi tersebut 35.000 ya. Jadi saat ini lagi agak turun ini, sekitar 12 sampai 15.000 per kilo. Jadi saya kira masih sangat menarik ya, karena harganya masih lebih mahal dari harga beras. Coba sekarang kalau kita nanam padi Mbak, itu kan sekitar 60-75 hari. Kalau rumput laut kan hanya 45 hari. Nah, jadi tidak butuhkan pupuk, tidak butuhkan produksi yang lain. Potensi untuk mendapat keuntungannya lebih besar ya? Betul, itu saya sampaikan. Kenapa? Bahwa waktunya lebih cepat setengahnya dan harganya masih lebih mahal daripada beras ya. Saya kira ini sangat berpotensi yang menarik untuk masyarakat. Nah kalau misalnya sahabat Bahari ada yang mau mencoba untuk katakanlah membudidayakan rumput laut, itu ada pelatihan nggak dari Dirjen Perikanan Budidaya? Saya kira itu bisa diakses, dimanfaatkan lah. Kita juga ada UPT ya. Jadi kita ada 4 UPT budidaya laut ya. Tadi yang Payo pun tadi di Takalar dan di Situbondo. Jadi di kami di Ambon salah satunya. Jadi silahkan mungkin bisa mengakses dari website ya. Bisa website DJPB, website kami setiap UPT. Kemudian bisa datang langsung juga ke kami. Tentunya kami akan mendampingi ya. Jadi mendampingi terkait untuk budidaya rumput laut. Jadi kami siaplah mengawal masyarakat ini kalau seandainya memang mau ini, dan
Dan saya kira ini udah kita lakukan, Mbak. Jadi tiba-tiba ada, mohon maaf, ada tamu berkunjung ke balai pengen tahu rumput laut ya. Nanti kami ajak ke lab kami bagaimana menghasilkan bibit rumput laut kultur jaringan. Kemudian kita ajak ke lokasi perbanyakan bibit kami. Dan kita tentunya bisa komunikasi lewat WhatsApp dan sebagainya. Kami siaplah mendampingi seluruh masyarakat Indonesia untuk. Nah mungkin terakhir tipsnya Pak, untuk kalau misalnya membudidayakan rumput laut ini ada yang harus diwaspadai atau harus seperti apa gitu Pak untuk yang khusus benih rumput laut unggulan ini? Jadi tipnya yang pertama tentunya tadi lokasi ya gitu. Dicari, tentunya kita harus mencari lokasi yang tepat ya. Jadi tepat di sini di mana bahwa lokasi tersebut usahakan di teluk ya, jangan terbuka sehingga sarana tadi budidaya rumput laut kita misal dengan long line atau dengan metode rakit atau patok dasar kalau. Jadi kita cari lokasi yang gelombangnya jangan terlalu besar. Jadi sehingga sarana kita akan awet ya. Nah, kemudian kita cek Mbak dari arusnya, kualitas airnya dan sebagainya. Dan yang terakhir kita juga harus mencoba nih. Mencoba kapan musim tanamnya. Karena jarang kita menemukan musim tanam sepanjang tahun bagus. Apakah di berbeda lokasi musim tanamnya akan berbeda gitu? Berbeda. Oh gitu. Jadi berbeda karena itu berpengaruh terkait unsur hara yang dibawa melalui arus ya Mbak ya. Berarti harus berani mencoba ya? Betul, tetapi biasanya kalau kita koordinasi mungkin dengan dinas, dengan kami mungkin kita melihat nih, kita cek dulu. Nah, dan kita mengembangkan lokasi, banyak kok lokasi yang sudah ada budidaya tapi perlu pengembangan lebih luas. Nanti kami akan mengarahkan Pak. Contoh di Maluku nih, di Maluku Tenggara saya kira potensi luar biasa. Maluku Tenggara, kemudian kita ada di Tual, kemudian kita ada di Aru, kemudian kita ada di MBD. Jadi ini lokasi masih berpotensi dikembangkan. Di Seram, SPP juga. Jadi saya kira dengan komunikasi dengan kami nanti kita juga akan mengarahkan lokasi-lokasi memang sudah dicoba oleh masyarakat, tinggal dikembangkan lebih besar lagi begitu Mbak. Berarti bisa ditarik kesimpulan untuk sahabat bahari yang mau mencoba untuk membudidayakan baik benih dari ikan laut unggul maupun rumput laut unggul itu jangan takut mencoba, nanti akan diarahkan dan dilatih oleh Dirjen Perikanan Budidaya begitu ya Mas Arwono? Betul Mbak Reni, jadi saya kira pasti kami mengawal, mendorong, menyemangati karena budidaya saya kira kita tadi mudah, menyenangkan dan menguntungkan. Saya kira sudah banyak success story ya, tinggal kita mungkin menyemangati, coba silahkan kita ajak datang ke lokasi-lokasi atau kadang-kadang saya ingin mereka berbincang langsung dengan pelaku. Supaya mungkin dengan kita kan bisa sharing ya bisa sharing lebih dalam. Betul. Dan lebih detail gitu ya karena Mas. Kapan hari kita tuh dari Raja Ampat ada yang magang nih budidaya laut, magang rumput laut. Kami ajak itu berbincang langsung bagaimana melihat masyarakat berhasil. Saya kira dengan mereka berinteraksi lebih mudah mereka, wah ternyata potensinya luar biasa itu. Sudah banyak sekali informasi yang dibagikan. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Arwono yang sudah berbagi banyak sekali informasi untuk sahabat bahari. Terima kasih sudah datang, terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga kepada sahabat bahari yang sudah menonton podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Perikanan Budidaya. Sampai jumpa.